Perkenalkan, nama saya Novrianti Saragi, NPM 190101010153. Pembelajaran membaca di kelas tinggi. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Jenis-jenis membaca dibagi menjadi dua. Yang pertama, membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan, atau reading out loud, oral reading, reading aloud. Kegiatan membaca ini dilakukan dengan bersuara. Jenis yang kedua, membaca dalam hati. Kegiatan membaca ini mempergunakan ingatan visual. Kegiatan membaca dalam hati dibagi menjadi dua, yaitu membaca ekstensif yang artinya membaca secara luas dan membaca intensif yang artinya membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap hal yang perlu dikuasai. Membaca secara ekstensif dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, membaca survei. Membaca survei. Sebelum memulai membaca, terlebih dahulu mensurvei bacaan yang akan dipelajari. Yang kedua, membaca sekilas. Membaca dengan cepat untuk mencari dan mendapatkan informasi. Yang ketiga, membaca dangkal. Untuk memperoleh pemahaman yang dangkal, yang tidak mendalam dari bacaan. Membaca intensif dibagi menjadi dua, yaitu membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu membaca teliti untuk meneliti bahan bacaan yang dianggap penting atau disukai oleh pembaca. Dan yang kedua, membaca pemahaman untuk memahami isi bacaan. Membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, membaca bahasa atau foreign language reading, yang artinya memperbesar daya kita dan mengembangkan bahasa. Yang kedua, membaca sastra atau literary reading, yang artinya membaca harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Selanjutnya, tahap-tahap membaca. Tahap-tahap membaca dibagi menjadi 3. Yang pertama, prabaca, yang artinya yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Kegiatan prabaca dapat dibagi menjadi 5 bagian. Menjelaskan gambaran awal bacaan, petunjuk melakukan antisipasi, pemetaan sematik atau peta konsep, menulis sebelum membaca, dan drama atau simulasi. Tahap membaca yang kedua adalah tahap kegiatan membaca. Kegiatan membaca ini dibagi menjadi beberapa rancangan kegiatan. Di antaranya, menemukan inti gagasan, mengidentifikasi kata kunci, mengutip bacaan, menjaring data, mengisi format isi bacaan, merespon bacaan, membuat peta konsep bacaan, sharing ide atau diskusi, menguji prediksi, menjaring kata sulit, dan menguji fakta, opini, dan lain-lain. Tahap membaca yang ketiga, kegiatan pasca baca, bertujuan untuk menguji kemampuan membaca sekaligus memantapkan kemampuan membaca para siswa. Selanjutnya, metode membaca. Metode membaca dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, metode turnamen membaca, yang merupakan metode yang menekankan usaha siswa untuk memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Yang kedua, metode jigsaw membaca, yang merupakan salah satu tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Yang ketiga, metode Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC,
Pembelajaran ini terdiri atas 3 unsur penting, yakni kegiatan dasar terkait, pengajaran langsung, pelajaran pemahaman bacaan, dan seni berbahasa menulis terpadu. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan, sekaligus membina kemampuan menulis reproduksi atas bahan bacaan yang dibacanya. Selanjutnya, metode School Reading, yang merupakan metode pembelajaran membaca yang menekankan pada usaha pengembangan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahap. Selanjutnya, metode grup investigasi. Dalam kegiatan ini digunakan kegiatan membaca ekstensif. Di sini siswa melakukan investigasi terhadap berbagai macam wacana guna menemukan hubungan antara wacana tersebut. Tujuannya agar siswa mampu membuat laporan membaca yang bersumber dari berbagai sumber bacaan sebagai wujud pemahaman siswa terhadap bahan bacaan yang dibaca. Dan yang terakhir, metode skemata kritis. Metode ini sangat cocok untuk mengajarkan kemampuan membaca kritis pada anak. Selanjutnya, strategi membaca. Yang pertama, strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau DRA, Direction Reading Activities, digunakan untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara ekstensif. Selanjutnya, strategi SQ3R, Survey, Question, Read, Recite, and Review, digunakan untuk membentuk kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya peramalan berkenaan dengan isi bacaan, dan mengembangkan kemampuan membaca kritis dan komprehensif. Selanjutnya, strategi membaca tanya jawab atau MTG atau Request Reading Question, digunakan untuk mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan pengambilan kesimpulan isi bacaan, dan peramalan lanjut berkenaan dengan isi bacaan. Yang selanjutnya, strategi membaca dan berpikir secara langsung atau MBL atau DRTA, Direct Reading Thinking Activities, digunakan untuk melatih siswa untuk berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara luas. Yang selanjutnya, strategi penghubungan pertanyaan dan jawaban atau PPG atau KIR, Question Answer Relationship, digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan berbagai bidang. Dan yang terakhir, strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan atau PPIB atau GMA, Group Mapping Activities, digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun dan memahami bagan, mengelompokkan, dan memetakan isi bacaan. Selanjutnya, pendekatan dalam membaca. Yang pertama, pendekatan komunikatif, mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, pendekatan integratif, pembelajaran yang menyajikan atau dilakukan secara terpadu, yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Selanjutnya, pendekatan cara belajar siswa aktif, diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran membaca. Berikutnya, pendekatan whole language adalah satu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah, di mana bahasa yang diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis diajarkan secara terpadu. Selanjutnya, pendekatan belajar kooperatif. Di sini merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas.
Selanjutnya, pendekatan tujuan dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Yang selanjutnya, pendekatan struktural. Pendekatan yang menekankan pada pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting, jelas bahwa aspek kognitif bahasa diutamakan. Dan yang terakhir, pendekatan kontekstual. Pendekatan ini mempunyai konsep guru menggunakan objek di sekitar siswa sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Sekian dan terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih.